bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli secara gharar. Misalnya air susu sapi yang belum diperah, masih ada dalam tubuh sapi. Ya, buah-buahan yang belum dipanen, belum dipetik, masih di tangkainya, masih di dahannya, masih di pohonnya. Nah, jual beli seperti itu namanya jual beli gharar. Adanya ketidakpastian, ketidakjelasan terkait kualitas maupun kuantitasnya. Satu itu. Yang kedua namanya bai'ul hasah. Bai'ul hasah, jual beli dengan cara disepakati oleh penjual dan pembeli melemparkan batu, baik yang melempar itu pembeli atau penjual. Sejauh lemparan batu itu, maka itu yang dijual. Nah, ditetapkan harganya sebelum dilempar batu tadi. Nah, berapa? Misalnya jagung di ladang. Nah, berapa harga jagung sejauh saya melempar batu ini? Nah, gitu. Ya, jadi itu juga sesuatu yang tidak ada kejelasan terkait kualitas maupun kuantitasnya karena untung-untungan. Kalau melemparkan batunya jauh, maka lebih banyak didapat oleh si pembeli. Kalau melempar batunya agak dekat, maka beruntunglah si penjual. Nah, itu tidak boleh. Ya, sejauh lemparan batu. Berikutnya bai'ul mulamasah. Mulamasah artinya menjamah, meraba, memegang. Apa yang terpegang itu yang diberikan. Nah, jadi misalnya seseorang mau berbelanja, nah, cukup bayar sekian, tapi mana saja yang berhasil dipegang itu nanti yang dia bawa pulang. Nah, ditutuplah matanya, silakan ambil barang. Nah, nanti dia mana yang tersentuh olehnya, nah itulah yang akan jadi rezekinya. Hadis nomor 1511 dalam riwayat Muslim menyatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am bai'il munabadah. Rasulullah mengharamkan jual beli secara munabadah itu. Baik, berikutnya habalul habalah. Habalul habalah. Habalul habalah itu artinya anak hewan yang masih dalam kandungan perut hewan. Nah, itu berapa harganya nanti kalau lahir? Padahal dia belum lahir, masih dalam kandungan induknya. Nah, itu tidak boleh dijual. Pastikan dulu dia lahir dengan selamat, berapa beratnya, bagaimana kualitasnya, baru berjual beli. Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 1514, nahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hablil habalah. Rasulullah melarang keras itu jual beli janin yang masih ada dalam perut induknya. Ya. Nah. Berikutnya, seseorang beternak, dia tidak punya hewan jantan, apakah kerbau, sapi, kambing, atau kalau di Timur Tengah unta, dia tidak punya yang jantan. Nah, bagaimana mungkin berkembang kalau tidak ada jantan? Nah, maka dibelilah kepada peternak yang punya hewan jantan. Apanya dibeli? Bukan hewannya, sperma hewannya. Ternyata itu dalam hadis riwayat Muslim nomor 939 diharamkan itu. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fakhli. Rasulullah mengharamkan jual beli sperma hewan, bibit. Ya, jadi kalau mau beli sekalian hewannya dibeli. Jangan cuma spermanya doang yang dibeli, itu enggak boleh. Ya. Berikutnya apa lagi? Bai'ul madah ghaibah. Jual beli barang yang belum dimiliki. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabai ma laisa indak. Jangan pernah kamu menjual barang yang belum ada
di sisimu, artinya barang itu belum dia terima, nah sudah dia jual pula kepada orang lain. Satu hadis dalam Sunan Ibnu Majah nomor 737, dua hadis riwayat Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi 1250. Jadi kalau kita mau jual barang, barang itu ada dulu di tangan kita, baru kita boleh jual. Ini barangnya masih di Jakarta, 2 hari lagi sampai di Padang, tapi kita sudah jual. Nah, ya kalau sampai di Padang, kalau enggak, pesawat terbangnya kecelakaan, enggak jadi barang itu sampai. Sementara orang butuh 2 hari lagi itu. Nah, itu merugikan si pembeli. Maka Nabi melarang jual beli yang seperti itu. Ya. Demikian juga misalnya kita menjual yang bukan berupa barang-barang elektronik tapi makanan. Nah, makanan pun harus ada dulu dia di tangan kita baru boleh kita jual. Apapun makanan itu. Ya. Belum lagi digoreng sudah kita jual makanan. Tidak boleh. Goreng dulu, masak dulu, ada dulu barang itu. Nah, baru boleh kita jual. Nabi menyatakan manibta'a ta'aman, siapa yang menjual suatu makanan fala yabi'ha, belum boleh dia menjual hatta yaqbidah, sampai dia terima dulu, ada dulu makanan itu, baru boleh dia jual. Jadi begitulah ajaran Islam, bahwa bila berjual beli itu harus ada kepastian. Satu, tentang jumlah. Dua, tentang kualitas. Harus ada kepastian. Tidak boleh tidak ada kepastian. Nah, dikecualikan walaupun barangnya belum ada, boleh jual beli, namanya aqdus salam. Apa itu aqdus salam? Membeli barang yang belum ada tapi sudah pasti kualitas dan kuantitasnya. Contoh, anak kita mau jadi mempelai, nah, belikan dia jasnya belum ada jas. Nah, kita pergi ke tailor, penjahit. Nah, lalu kita pesan ukurannya segini, bahannya ini, nah, berapa harganya, kapan siapnya, seminggu lagi, oke, bayar. Itu namanya aqdus salam. Itu dibenarkan. Ya, jadi memesan barang yang sudah pasti kualitas dan kuantitasnya. Nah, itu sudah boleh. Ya, kadang disebut juga dengan inden. Nah, kita beli mobilnya sebulan lagi datang dari Jakarta, tapi sudah pasti mobilnya ini, produksi ini, modelnya begini, lengkap semua informasinya. Nah, itu sudah ada kepastian namanya, itu sudah boleh, itu inden itu. Sebab kalau kita tidak bayar dulu perskotnya, tidak jadi dapat mobil. Orang begitu banyak berminat, ya, mobil yang sama. Nah, oleh karenanya lah aqdus salam itu dibolehkan, karena sudah ada di sana kepastian menyangkut kualitas dan kuantitasnya. Ya, tetapi yang seperti tadi, lempar batu sejauh lemparan, itulah yang tahu dijamah, apa yang terjamah itu yang jadi milik kita. Nah, kalau yang harganya mahal itu ya beruntung si pembeli. Kalau yang harga yang murah yang terjamah, berugilah dia. Sudah dilarang kita melanjutkan. Demikianlah dulu kajian kita. Idealnya ada tanya jawab tapi waktu membatasi. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.